diskusi virtual ya. Pos Kupang pakai istilah omong asik Pos Kupang. Saya mengawali dengan mengucapkan selamat siang untuk Pak Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang, Pak Agus Ririmase. Selamat siang, Bung. Ya. Salam jumpa, Kakak. Selamat siang juga untuk Pak Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman RI perwakilan NTT. Selamat siang. Sehat-sehat ya Pak? Ya, aman, terkendali. Puji Tuhan. Selamat siang untuk Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang, Pak Yuven Tukung ini, politisi muda dari Partai Nasdem. Ini sangat vokal ini untuk Kota Kupang ini. Salam jumpa. Terima kasih. Pak. Ya, selamat siang Pos Kupang dan semua warga Kota Kupang ya, dimanapun berada, Pak Kadis, Pak Darius, Kepala Ombudsman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. 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 Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam diskusi virtual Omong Asik Pos Kupang dengan topik optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di era new normal. Ini topiknya rada-rada berat ini. Optimalisasi. Kita meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kependudukan sudah cukup baik, sudah optimal selama ini. Cuma kita butuh penegasan dan penguatan lagi terkait dengan strategi pelaksanaan implementasi pelayanan administrasi kependudukan di era new normal. Satu situasi yang sebelumnya kita tidak pernah menduga terkait dengan wabah pandemi COVID-19. Sekedar untuk informasi bahwa diskusi virtual kita siang ini berlangsung selama 1 jam, disiarkan live streaming lewat akun Facebook Pos Kupang. Dan ini nanti akan ada sesi dialog. Saya akan mengambil sejumlah pertanyaan, pernyataan dari netizen untuk dijawab oleh Bapak, Ibu, selaku narasumber. Agar tidak memperpanjang kata, saya memberi kesempatan pertama kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang, Pak Agus Ririmase, untuk menjelaskan terkait dengan strategi pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang terkait pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat Kota Kupang. Kepada Pak Agus saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Masyarakat Kota Kupang yang saya hormati, saya cintai, saya kasihi. Saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada prinsipnya menyadari bahwa Dinas Dukcapil adalah dinas pelayanan publik yang wajib hukumnya kita melayani masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah atau negara kepada warga negaranya. Di era new normal ini, ya,
yang kami lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, itu kami melakukan secara total. Ya, secara total dengan memperhatikan ya atau mematuhi aturan-aturan atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang datang atau membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan di dinas ini, maka wajib hukumnya kami petugas semua di dinas ini wajib melayani masyarakat. Karena kami menyadari bahwa itu adalah administrasi kependudukan. Baik kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain semua yang ada di dinas ini, itu adalah hak warga negara. Sekali lagi, itu adalah hak warga negara yang wajib hukumnya. Pemerintah melalui dinas ini memberikan hak itu tanpa pamrih. Oleh karena itu, ya, saya menanamkan nilai-nilai hati seorang hamba atau mau melayani kepada staf, sehingga staf bisa melayani masyarakat secara baik. Jadi mindset daripada pegawai ini kita atur. Ya, kita hadir untuk melayani masyarakat, bukan kita dilayani. Oleh karena itu, di pandemi COVID ini, seluruh masyarakat yang datang di kantor Dinas Dukcapil kami layani dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan ADP, ya, dan kami pun juga menyemprot disinfektan itu. Kami menyemprot kepada seluruh sarana pendukung kita di kantor ini. Ruangan-ruangan kita semprot. Jadi kita pada prinsipnya kita melayani, tapi semua harus sama-sama safety, ya, sehingga pelayanan ini betul-betul dapat kami lakukan kepada masyarakat. Nah, kami juga berkoordinasi dengan banyak pihak, ya, untuk bagaimana mendukung pelaksanaan pelayanan di era new normal ini. Karena kami melihat banyak masyarakat yang datang di sini sudah tidak memperhatikan atau tidak mengikuti aturan daripada protokol kesehatan atau pemerintah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami menganjurkan untuk semua yang datang harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan kami juga setiap pagi kami punya program menyapa masyarakat dan kami juga membagi-bagi masker, ya, kepada semua masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan. Kami juga bekerja sama dengan Satpol PP, bekerja sama dengan Polsek Kelapa 5 untuk menjaga ketertiban di dinas ini, sehingga semua kita atur secara baik. Dan puji Tuhan, selama baik pandemi COVID, ya, bahkan sampai di pada era new normal ini, kami bisa melayani masyarakat. Dan dinas ini tidak pernah libur dari mulai COVID sampai dengan saat ini. Dinas ini seluruhnya masuk kantor dan melayani masyarakat. Memang beberapa waktu lalu, itu tanggal 22 Juni, itu kami mengalami kehabisan belangko KTP. Ya, dan kami umumkan lewat media massa, media sosial, bahwa Dinas Dukcapil mengalami kekosongan belangko. Karena dari bulan Februari mulai COVID muncul sampai dengan 22 Juni itu kami kan tidak diperbolehkan untuk bertugas ke Jakarta untuk mengambil belangko KTP, sehingga stok belangko yang ada pada saya puluhan ribu itu saya selesaikan dalam waktu 4 bulan kemarin. Nah, kemarin saya diizinkan ke Jakarta karena belangko sudah habis, dan kami mendapat belangko dari Pak Dirjen Dukcapil itu sebanyak 12.000 keping. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, di mana baru kali ini Dinas Dukcapil Kota Kupang diberikan belangko itu sebanyak 12.000 keping itu. Dan tadi saya sudah umumkan melalui media massa, media sosial, bahkan kepada seluruh masyarakat kota ini, untuk semua pelayanan yang KTP kita sudah bisa lakukan terhitung hari ini. Jadi siapapun yang datang untuk mengurus KTP, kita akan layani. Ya, yang jelas pasti menggunakan skala prioritas. Ya, seperti anak-anak yang baru mulai perekaman 17 tahun, ya, itu kita orang-orang sakit itu yang kita perhatikan. Nah, dan apabila memungkinkan yang hilang, yang rusak juga kita bantu. Prinsipnya seluruh masyarakat berhak mendapat haknya. Gitu. Tidak ada pamrih, tidak ada boleh pengecualian. Saya bilang kepada seluruh pegawai saya untuk tetap melayani masyarakat Kota Kupang. Masyarakat itu adalah raja, mereka itu butuh kita layani mereka. Ya, sehingga teman-teman juga dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi mau melayani masyarakat.
terhitung kemarin tanggal 22 Juni pun juga saya membagi pelayanan berdasarkan zonanisasi. Ya, zonanisasi itu seperti pada hari Senin itu saya melayani itu di Kecamatan Oibobo. Ya, saya melayani di Kecamatan Oibobo. Terus pada hari Selasa itu Kecamatan Molava, hari Rabu itu Kecamatan Alak, hari Kamis itu Kecamatan Kelapa Lima, dan hari Jumat itu untuk Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama. Jadi semua masyarakat, misalnya hari ini Kecamatan Oibobo, tadi saya umumkan kepada seluruh pegawai dan seluruh masyarakat yang datang untuk melayani itu bahwa semua masyarakat Oibobo yang datang hari ini kita harus layani sampai tuntas. Saya mau masyarakat datang itu dia harus bawa pulang hasilnya. Itu prinsip saya. Tidak boleh masyarakat sudah datang terus dia pulang dengan kecewa. Nah, kalau misalnya ada hal-hal administrasi yang kurang-kurang, yang tidak prinsip, segera dibantu. Sepanjang yang bersangkutan punya nama ada dalam kartu keluarga. Dan kita tidak boleh mempersulit. Di era new normal ini juga saya sudah berkoordinasi dengan beberapa lurah untuk tidak boleh mempersulit masyarakat yang mau datang urus rekomendasi di sini. Bahkan sesuai dengan Perpres 98 atau 96 itu kalau saya salah ingat 2019, bahwa pengurusan administrasi kependudukan ini tidak perlu melalui kelurahan, langsung melalui masyarakat punya akses ke Dinas Dukcapil. Karena namanya pelayanan online, kita memutus mata rantai atau birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, saya sudah instruksikan kepada seluruh pegawai saya, dan saya sudah berkoordinasi dengan beberapa lurah, itu untuk tidak boleh pakai rekomendasi RT, tidak boleh ambil pengantar RW, tidak boleh pergi lagi ke lurah. Nah ini kalau ke RT, ke RW, sampai ke lurah, ini bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau RT, RW tidak ada di tempat, terus masyarakat harus menunggu, saya nggak mau. Saya mau masyarakat langsung akses dengan kartu keluarga, ataupun dia dari luar daerah, dia datang, dia membawa surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari daerah asalnya, kita layani. Nah, itu fungsi online. Jadi nanti setelah kita layani, kita hanya menyampaikan kepada mereka untuk pulang lapor ke RT bahwa kami sudah punya KTP, kami warga di sini. Ya kita balik. Ya kita balik itu. Sehingga masyarakat itu punya akses gampang. Sehingga dia punya, hari ini pun dia butuh KTP, KTP keluar. Memang sih masih ada pemikiran-pemikiran oleh kita punya bapak-bapak RT, mungkin mereka belum paham bahwa kami RT ini dilangkahi. Ya, kami tidak pernah dilaporkan, tidak, ini zaman dulu, zaman sekarang tidak. Kita rubah. Kita memberikan pencerahan bahwa tidak boleh seperti itu. Cukup kita kasih tahu pulang lapor RT, nanti Dinas Dukcapil menginventarisir warga mana kita bersurat ke lurah bahwa warga ini adalah warga Bapak yang telah mengurus KTP pada hari tanggal jam sekian. Jadi memang betul-betul ini kita mau buat supaya semua masyarakat punya akses dan punya hak untuk mendapatkan, mereka punya hak itu gitu loh. Jadi sepanjang kepemimpinan saya di sini dan teman-teman saya sudah tanamkan ya, apalagi Dirjen Dukcapil Bapak Wali Kota Kupang sangat mengharapkan supaya seluruh pelayanan administrasi kependudukan ini bisa dilaksanakan secara baik dan masyarakat bisa menikmati secara baik. Saya bersyukur teman-teman kami dari Komisi 1, Pak Juven kebetulan ada di sini juga memberikan motivasi support kepada saya, Pak Darius juga beda datang sebagai Ketua Ombudsman juga memberikan support kepada saya, bahkan kami selalu berkoordinasi ketika ada laporan-laporan. Misalnya masyarakat kepada Ombudsman langsung cepat di forward ke saya dan saya tindak lanjuti pengeluhan masyarakat itu. Pada prinsipnya yang penting masyarakat mau sabar, mau antri aja, pasti kita akan selesaikan. Kita tidak ada punya niat untuk mensusahkan masyarakat. Masyarakat senang, bahagia, kami juga ikut senang, bahagia, dan puas. Dan satu lagi yang saya harus sampaikan di sini bahwa pengurusan administrasi kependudukan itu tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Ya, saya himbau kepada seluruh masyarakat kota ini untuk tidak menggunakan jasa-jasa calo. Apabila menggunakan jasa-jasa calo, maka ini yang kami tidak inginkan. Kami akan protect untuk semua yang datang mengurus ini, betul-betul orang yang dia punya dan dia mau urus, yang namanya ada di dalam daftar kartu keluarganya. Karena calo itu bermain harga yang sudah gila-gilaan di luar, sementara blanko ini sudah disiapkan oleh negara untuk warga negaranya, ini gratis tanpa biaya. Ya, kalau misalnya ikut pakai calo, jasa calo datang urus, salah, calo nggak tahu, dia pulang hanya kasih. Nanti mereka datang komplain lagi bahwa Dinas Dukcapil tidak profesional ketika orang punya nama salah-salah dan sebagainya. Siapa tahu kalau dia datang urus sendiri, kalau dia lihat namanya salah kan pasti dia koreksi, Pak ini nama saya, Bu, nama saya salah.
ini tolong dikoreksi. Jadi kita bikin. Jadi sekarang ini masyarakat mempunyai akses yang cukup gampang untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Ke depan kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana masyarakat juga bisa dari rumah saja bisa punya akses untuk bisa mencetak kartu keluarga dari rumah. Saya lagi melahirkan satu aplikasi yang namanya itu aplikasi Simpel, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik. Jadi itu masyarakat bisa tunggu di rumah, kita bisa ngantar di rumah, masyarakat juga bisa dari rumah, bisa akses, langsung bisa cetak kartu keluarga setelah kami verifikasi di kantor kita. Jadi tidak perlu datang di kantor ini. Nah, ini juga sangat mendukung daripada ini COVID ini, daripada new normal ini, sehingga tidak terjadi penumpukan massa di dinas ini. Mungkin itu sekilas dari saya dulu, nanti baru kita diskusi lebih lanjut, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Rimase atas pemaparannya. Ada beberapa poin yang saya tarik. Yang pertama bahwa administrasi kependudukan adalah hak setiap warga. Yang kedua, terkait dengan era new normal, maka setiap warga harus taat terhadap protokol kesehatan saat mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan. Yang ketiga, bahwa administrasi kependudukan tanpa dipungut biaya. Gratis. Dan ini masyarakat Kota Kupang harus mengetahui. Pikir ini 3 poin penting yang saya formulasikan dari pemaparan Pak Kadis. Kita beralih ke Pak Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang terkait dengan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan. Seperti apa ini hasil pengawasan DPRD? Saya persilakan Pak Yuven. Halo. Baik, terima kasih Pak Alphonse ya, selaku moderator, dan juga Pak Kadis, selamat siang. Pak Darius, selaku Kepala Ombudsman NTT, salam sehat. Dan semua pendengar setia atau yang ikut diskusi virtual kita pada siang hari ini, salam sehat untuk semuanya. Komisi 1 menyadari betul bahwa pekerjaan atau tanggung jawab Dukcapil itu sangat berat. Ya, sekalipun COVID yang sebagaimana tadi moderator membukanya pertama, bahwa ini di luar prediksi kita, atau sama dengan dalam hal perencanaan proyeksi pembangunan 2020, ya mulai dari anggaran sampai pada operasional pelaksanaan lapangannya, itu tidak pernah diasumsikan akan adanya COVID, gitu loh. Nah, bagaimanapun COVID sekalipun ada, tapi tuntutannya yaitu pelayanan harus tetap dijalankan. Karena segala sesuatu yang berurusan dengan standar persyaratan urus apa-apa dari masyarakat yang pasti memerlukan kartu identitas. Ya, mulai dari akta kelahirannya sampai pada akta kematian, termasuk KTP-nya. Nah, sejauh yang saya lihat, yang kami lihat dari Komisi 1, memang saya memasuki DPR itu, ini sudah periode kedua dan masuki tahun ke-6. Saya kira harus kita berikan apresiasi. Ya, sudah ada wajah-wajah perubahan di Dukcapil dari sisi situasi dan kondisi setiap saat yang kita lihat ya, secara kasmata. Kebetulan Komisi 1 intens mengunjungi Dinas Dukcapil sebagai langkah
atau bagian dari upaya pengawasan. Melihat langsung, ingin mendengar langsung, dan berdiskusi langsung dengan dengan kepala dinas, termasuk kepala bidang yang ada di sana. Nah, tentu ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi, bahwa sekalipun nanti dibilang Pak Kadis ini kan tidak bisa kita orang yang kita bebankan kalau bicara anggaran, Pak. Kalau bicara optimalisasi itu kaitannya dengan anggaran gitu loh. Lepas dari pengawasan, karena bukan pada posisi saja bahwa sejauh mana Komisi 1 mengawasi penyelenggaraannya, tapi mesti ada pertanyaan kritis. Ini gimana sih anggarannya di Dukcapil ini gitu. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini sejauh mana Komisi 1 melihat bahwa sebetulnya saya selalu mengatakan bahwa Dukcapil itu kurang disupport dari sisi anggarannya. Ya, setelah kami melakukan kunjungan ke Dukcapil, selanjutnya saat itu kami melakukan komunikasi kunjungan ke penjabat Sekda, ya, Pak Eli Werata, yaitu lengkap dengan Komisi 1. Salah satu tema yang kami bawakan adalah bagaimana menempatkan posisi Dukcapil itu menjadi perhatian lebih sama seperti kita bicara dinas kesehatan di tengah COVID ini. Nah, apa maksud saya? Saya ingin jelaskan secara terperinci bahwa saat kita mengajukan atau membahas dan menetapkan anggaran 2020, itu tidak ada Dukcapil membelanjakan hand sanitizer, membelanjakan itu masker, atau sekedar sarung tangan gitu loh. Atau misalkan anggaran-anggaran lainnya. Memang dalam hal pengajuan dan komunikasi politik dengan Komisi 1 dan koordinasi dari Dinas Dukcapil, itu sebetulnya semangat energi dari Pak Kadis ini sangat besar loh sebetulnya. Ya, ada pernah minta soal mobil pelayanan keliling. Ada pernah minta soal fasilitas motor gratis untuk tadi dengan pelayanan sistem antar jemput, ya. Kemudian ada minta penambahan 3 unit komputer yang kurang lebihnya 36 juta lebih. Kemudian ada, itu yang saya terekam ya di Komisi 1 ya. Ada permintaan perihal anggaran untuk bagaimana bagasi KTP. Ingat loh, Dirjen Dukcapil membagikan ke seluruh kabupaten kota untuk keping KTP-nya, belangko KTP-nya, itu tanpa ada anggaran untuk biaya bagasinya. Nah, ini semua dalam kacamata Komisi 1 itu belum. Nah, belum lagi dalam periode pertamanya pemotongan saat COVID itu ada periode pertamanya itu 300 lebih, periode kedua juga 300 lebih. Nah, oleh karena itu saya sejauh yang saya lihat dan sejauh Komisi 1 melihat secara kelembagaan bahwa tidak ada dampak yang signifikan atau problem yang signifikan pelayanan Dinas Dukcapil terhadap masyarakatnya, kecuali yang sering terjadi itu adalah keterbatasan belangko, kemudian kaitan dengan baru-baru saya sampaikan yang sama di RRI bahwa ada potensi terjadi perkembangan signifikan melalui Dinas Dukcapil untuk wabah COVID-19. Kenapa? Karena masyarakatnya berdesak-desakan di bawah. Ya. Nah, atas dasar itu kita minta sebetulnya bagaimana dalam hal Dukcapil ini ditopang dengan dinas-dinas lainnya. Ya, termasuk kita bilang Pol PP-nya harus bantu Dukcapil untuk mengawal. Karena untuk membangun kesadaran masyarakat atau memastikan warganya bagaimana menjalankan protapnya, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Dukcapil. Sementara dia punya tanggung jawab khusus kaitan dengan bagaimana operasional itu harus terus berjalan. Termasuk merekam KTP-nya, mendata, dan di administrasi pintu depan, dan lain segala macam ya, sampai ke dalam. Oleh karena itu dari Komisi 1 sebetulnya menginginkan bahwa Dukcapil itu biar dia tetap berjalan normal, fokus, maka harus ada komitmen dalam hal pendistribusian anggaran, dalam hal penyelesaian COVID ini, tidak boleh mengganggu Dukcapil, atau dalam hal ini adalah menggerus anggaran yang sudah minimalis kali lalu saat kita bahas di anggaran murni di bulan November. Itu kurang lebih ya. Lalu kita lihat juga bagaimana di bawah itu kursi masih terbatas. Ya, kursi untuk antrian. Dan saya kira saya berapa kali kesempatan
dengan diskusi non formal dengan Pak Wali Kota dan juga di paripurna saya sampaikan bahwa sudah seharusnya Dukcapil itu memiliki kantor baru yang lebih representatif sesuai dengan ukuran besarnya tanggung jawab yang dia miliki. Gitu loh kurang lebih. Nah, saya sangat apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kadis ya. Saya setuju ya kaitan dengan beban ataupun kendala yang saat ini atau sudah sering terjadi di Dukcapil itu ada kontribusi dari praktik-praktik calo. Ya, kemudian ada kontribusi dari rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, saya juga punya tanggung jawab moral dan juga secara konstitusi saya di Komisi 1 sudah sampaikan kepada teman-teman. Tidak boleh juga mengatasnamakan DPR, ya, termasuk ketua Komisi 1-nya gitu loh, yang turut membebani kerja atau kinerja dari Dukcapil dalam hal ya mau menggampangkan jalan atas nama anggota DPR dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sementara ya dari saya. Sekali lagi nanti kita berkembang dalam diskusi. Ya, sejauh ini saya kira benang merah bahwa masih berjalan normal, sekalipun anggarannya minimalis. Ya, saya berharap ini juga ruang kesempatan karena kemarin jubirnya gugus tugas COVID, ya, Pak Ernest. Saya mengatakan Pak Ernest juga saya jamin bahwa dia tidak bisa memastikan. Tapi ini TAPD-nya, tim anggaran pemerintah daerahnya, Pak Sekdanya, Pak Wali Kotanya. Ya, jangan-jangan maskernya di Dukcapil itu masker sumbangan gitu loh. Ya Pak Kadis ya, gitu. Kemudian jangan-jangan Pol PP kita mintain turun ke bawah, begitu Dukcapil merasa ada yang kurang, lalu koordinasi minta backup dari Komisi 1, lalu saya koordinasi lintas dinas, lalu kemudian saya misalkan sharing dengan Pol PP. Lalu Pol PP bilang, loh Pak kami tidak ada anggaran operasionalnya. Nah masyarakat kan tidak tahu ini Pak. Kita tidak pernah tahu hal ini gitu. Saya bukan bela Dukcapil, saya biasanya selalu menggunakan kacamata putih untuk dalam hal kaitan ini. Karena sekali bilang Pak Agus salah, pasti saya bilang itu salah Pak. Gitu loh. Ya, itu saja mungkin dari saya. Tentu kita berharap apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Kadis, lalu kita akan sandingkan dengan keluhan-keluhan masyarakat. Sejauh saya di Komisi 1, belum ada keluhan-keluhan yang luar biasa sekali, yang besar sekali perihal adanya belum optimalnya pelayanan di Dukcapil. Nanti paling jelasnya itu ada kacamata ombudsman paling jernih Pak. Kalau saya nanti kan dibilang ini sedikit warna politiknya gitu. Itu kurang lebih Pak. Untuk sementara kami punya komitmen, kami punya semangat yang sama untuk memenuhi apa yang menjadi hak warga melalui pelayanan Dukcapil. Yang pasti kami mendukung langkah-langkah Dukcapil dalam hal mengoptimalisasikan pelayanannya dalam situasi COVID-19 ini. Itu saja mungkin Pak Alfons sementara untuk dikembalikan dalam ruang diskusi kita. Baik, terima kasih Pak Yuven. Ini dengan anggaran yang minimalis, tapi pelayanan sudah optimal dan diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang. Bagaimana jadinya kalau anggaran itu ditambahkan, saya yakin pasti pelayanannya lebih maksimal lagi. Ini tugas berat, tugas untuk Pak Ketua Komisi 1 nih, ya. Pak Yuven, untuk saya ingin tambahkan Pak Alfons ya, ingin tambahkan sedikit. Ya, ini kan kaitan dengan anggaran. Memang idealis sekali kemarin ketika saya salah satu loh, bukan hanya Pak Kadis saja. Pinginnya saya itu udah ada mobil pelayanan antar jemput gitu loh. Jadi tidak perlu lagi lah numpuk di Dukcapil, tapi semua sudah pada standby di masing-masing kecamatan yang mengcover kelurahan-kelurahan di bawahnya. Nah, apa boleh buat ya kita harus seirama dengan Bapak Wali Kota kita, ini kan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah juga. Yang kemudian konstruksi atau kebijakan fisikalnya bergeser kepada penataan taman dan lain-lain sebagainya. Ini yang memang akan mempengaruhi konstruksi anggaran kita gitu. Tapi saya selalu berharap bahwa Dukcapil ini tidak kalah pentingnya dengan rumah sakit. Dukcapil ini tidak kalah pentingnya dengan penataan taman. Dukcapil ini tidak kalah pentingnya dengan pakaian seragam dan lain sebagainya. Supaya apa? Masyarakat jangan sampai dalam hal urusan segala sesuatunya
terkendala atau lambat atau ditunda hanya karena persyaratan dasarnya itu adalah administrasi kependudukannya itu adalah belum dipegang atau belum terselesaikan. Saya kira di situ benangnya. Baik, terima kasih Pak Yuven. Saya bilang beberapa agenda sudah diwacanakan dan akan diperjuangkan. Semoga kedepannya bisa terrealisasi, termasuk juga dengan anggaran. Administrasi kependudukan ini kan berkaitan juga dengan pelayanan publik ya. Berada bersama kita Pak Kepala Ombudsman RI perwakilan NTT Pak Darius Bedadaton. Kita perlu mendengar kira-kira perspektif pelayanan publik terkait dengan administrasi kependudukan itu seperti apa? Kepada Pak Darius saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Selamat siang untuk Pak Kadis dan Pak Ketua Komisi 1 DPRD Kota. Dan seluruh warga Kota Kupang yang barangkali siang ini mendengarkan diskusi virtual ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengawas pelayanan publik yang menurut undang-undang kami ditugaskan untuk menerima komplain publik, maka mata kami, telinga kami setiap hari selalu melihat bagaimana loket-loket layanan kita melayani warga, termasuk di Kota Kupang, termasuk di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa optimalisasi layanan penyelenggara layanan atau perangkat daerah itu sangat tergantung 3 hal. Jadi dana, pertama dana seperti tadi Pak Ketua Komisi 1 sudah sampaikan. Yang kedua orang, SDM-nya, dan yang ketiga alatnya, sarprasnya. Kalau ketiga hal itu belum optimal, tentu kita tidak bisa juga berharap pelayanannya optimal. Ini 3 hal ini atau yang biasa saya singkat dengan doa ini, saya kira ini prasyarat yang harus dipunyai oleh penyelenggara layanan kita sehingga dia bisa menuju kepada layanan yang maksimal. Tentu kita tidak bisa mengharapkan situasi yang ideal seperti itu ya. Kita masih ada kurang di sana sini seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua Komisi 1. Khusus di Dukcapil Kota Kupang, saya termasuk orang yang juga rajin mengunjungi. Jadi saya kadang-kadang datang di loket Dukcapil itu tanpa memberitahu Pak Kadisnya, Pak Agus. Jadi saya kadang-kadang turun begitu dilaporkan Pak Agus sedang di dalam, tapi saya tidak mau ketemu. Saya mau di luar saja ngobrol dengan pengguna layanan, lalu saya ingin dengar apa masalahnya kira-kira di sini dan seterusnya. Nah, untuk Dukcapil Kota Kupang ini saya pergi terakhir sudah lama Pak. Sekali sudah saya pergi Desember lalu pada saat musim hujan. Kebetulan ada yang memberitahu bahwa kantor itu bocor, orang-orang basah semua di dalam di loket. Jadi saya turun ke bawah, saya foto-foto, saya potret-potret itu plafonnya yang sedang bocor segala macam. Lalu saya kirim ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa kantor ini sudah tidak layak lagi, orang-orang basah semua. Lalu disampaikan kepada saya bahwa sudah akan diupayakan dan seterusnya. Tapi saya tidak cek lagi di Pak Kadis apakah sudah diperbaiki atau belum. Itu kondisi terakhir pada Desember yang lalu ya. Setelah itu di masa COVID ini saya sudah jarang turun, jarang lihat. Saya hanya mengandalkan nomor-nomor kontak saya yang kebetulan dipajang di Dukcapil. Bapak Ibu sekalian, untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sebagai pengawas, kami dalam melakukan pengawasan itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Jadi kalau saya datang di kabupaten kota, termasuk di Kota Kupang, biasanya saya ada format untuk monitoring itu saya punya. Di sana sudah ada tabel-tabelnya. Saya akan mengecek, saya contreng-contreng apa yang belum, apa yang sudah dan seterusnya. Sesuai dengan Permendagri ini,
di Dukcapil itu minimal harus ada beberapa hal. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, semua Dukcapil, kantor Dukcapil di seluruh Indonesia itu yang pertama wajib memiliki layanan nomor telepon pengaduan, call center. Itu dengan maksud agar jika ada komplain dari pengguna layanan bisa langsung dilakukan melalui nomor itu. Lalu yang kedua, Dukcapil wajib mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs atau web papan pengumuman. Websitenya dukcapilbisa.net. Ini saya belum update juga punya Kota Kupang, punya Dukcapil Kota Kupang. Apakah dukcapil.net ini update atau tidak informasinya? Kemudian yang berikut juga Dukcapil wajib mengumumkan jumlah belangko khusus EKTP yang tersedia di papan pengumuman. Jadi yang tersedia berapa dan seterusnya, sehingga warga tahu kalau dia ngurus sekarang itu apakah dia sudah bisa dapat dicetak atau belum. Itu hal-hal yang merupakan kewajiban dari seluruh Dukcapil sebagaimana amanat Permendagri 19/2018. Saya sungguh berterima kasih kepada Pak Kadis karena sepanjang ada komplain yang disampaikan kepada kantor Ombudsman, itu Pak Kadis ini bersedia menjadi orang yang kami kontak. Jadi istilahnya kalau di kami itu pejabat penghubung, kira-kira begitu. Jadi kalau ada komplain di loket, pejabat itu yang kami kontak. Nah, saya gembira karena Pak Kadis, Pak Agus bersedia menjadi penghubung kami, sehingga kalau ada komplain, biasanya beliau yang paling sering saya ganggu. Orang pertama yang saya WA. Dan saya sungguh berterima kasih karena beliau biasanya dengan cepat untuk menindaklanjuti lalu menyampaikan kembali. Biasanya beliau memberitahu kembali dalam waktu beberapa saat bahwa laporan yang ini sudah ditindaklanjuti. Jika laporan itu menyangkut produk KTP yang belum diambil, yang bersangkutan sudah bisa disuruh ambil ke kantor. Dan itu dilakukan dengan cepat sekali sehingga banyak aduan-aduan masyarakat terkait pelayanan di Dukcapil Kota Kupang itu bisa diselesaikan dengan cepat, tanpa dia harus merambat kemana-mana, mungkin tanpa mereka harus lapor ke Pak Yupen di DPR, atau mungkin bisa juga sampai di Pak Wali Kota. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dari seluruh perangkat daerah kita, sehingga masalah yang mestinya bisa dilokalisir di bawah itu jangan sampai naik ke atas atau merambat kemana-mana. Nah, untuk Dukcapil Kota Kupang, kebetulan kami punya aplikasi pengaduan pelaporan. Itu untuk tahun 2020 ini kelihatan laporan menurun drastis. Mungkin Pak Kadis sudah tidak lagi menerima WA saya, sudah agak lama ini pasti. Karena orang tidak komplain lagi, Pak. Jadi bukan karena saya tidak WA, tapi orang tidak komplain lagi. Di 2020 ini hanya 6 saja laporan. Hanya 6 saja laporan. Jumlah ini sedikit sekali. Bisa jadi, berarti saya berkesimpulan bisa jadi layanan di Dukcapil Kota Kupang saat ini sudah bagus, artinya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pak Kadis sudah berjalan bagus, sehingga orang merasa terlayani dengan baik, sehingga dia tidak perlu komplain lagi. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih karena transparansi yang dibangun oleh Pak Kadis. Saya termasuk orang yang juga setiap saat mengamati media sosial. Saya juga digabungkan oleh teman-teman di Dukcapil di medsos Dukcapil Kota Kupang. Saya cermati media itu cukup update. Jadi mereka terus mengisi informasi apapun kepada publik Kota Kupang melalui media itu. Biasanya saya juga mengikuti itu, bergabung dengan media-media sosial di instansi lain. Itu kadang-kadang tidak update, orang malas untuk memberi informasi dan seterusnya. Tapi saya amati Dukcapil Kota Kupang ini aktif sekali. Saya 2-3 hari yang lalu masih sempat membaca informasi pengumuman layanan di kecamatan, dibagi-bagi per kecamatan. Itu informasinya aktif. Lalu Pak Kadis sendiri di akun pribadi juga aktif sekali menjawab kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Saya kira fungsi-fungsi itu sudah sangat baik dilaksanakan oleh Pak Kadis, informasi, transparansi dan seterusnya, sehingga orang tidak lagi banyak bertanya dan komentar yang buruk. Nah, masyarakat kita ini kan
kadang-kadang dia komplain, tapi yang dia komplain itu adalah ketidaktahuan dia tentang informasi. Maka tugas kita memberitahu informasi yang benar. Kalau dia sudah tahu informasi yang benar, saya yakin dia tidak akan komplain lagi karena dia mendapat penjelasan lagi. Dan saya lihat fungsi-fungsi itu sudah berjalan bagus di Dukcapil Kota Kupang. Pak Kadis sendiri saya lihat beberapa kali sudah langsung berkomunikasi dengan orang yang ribut-ribut di medsos, sudah langsung minta bertemu dan seterusnya, lalu di mediasi di lain dan seterusnya, sehingga tidak lagi ada masalah. Ya, secara umum untuk Dukcapil di seluruh NTT, termasuk Kota Kupang ini, dari jumlah laporan yang sedikit tadi, substansinya yang sering kami terima itu adalah ketidaksesuaian data kependudukan. Ketidaksesuaian ini begini, pengertiannya begini. Orang sudah punya NIK di KTP, tetapi ketika diperlukan untuk kebutuhan dia, itu kadang-kadang NIK itu terutama yang pendaftaran online untuk kebutuhan dia secara online itu, kadang-kadang NIK itu menjadi tidak sesuai dengan yang ada di KTP. Itu banyak sekali terjadi. Saya tidak tahu ini nanti Pak Kadis yang paling tahu ini masalahnya apa. NIK-nya, dia punya KTP, punya NIK, tapi ketika mengikuti seleksi apa secara online, masuk perguruan tinggi, TNI, Polri, dan seterusnya, itu ketika dia menginput NIK-nya, itu sering dijawab NIK-nya invalid, misalnya tidak sesuai, dan seterusnya. Itu banyak juga, substansi seperti itu. Dan saya kurang tahu itu masalahnya apa, itu sehingga NIK-nya menjadi invalid, dan seterusnya. Ini juga beberapa sudah saya ke Pak Kadis juga, masalah seperti ini. Lalu substansi berikut yang sering dilaporkan juga itu adalah ketidakpastian waktu pelayanan. Ya, ketidakpastian waktu pelayanan ini dalam hal ini bahwa banyak sekali warga kita yang sudah merekam KTP di 2016, 2017, tapi di 2020 dia belum menerima. Dia belum menerima cetakan KTP-nya. Nah, ini saya juga berterima kasih Pak Kadis sudah mengutamakan saudara-saudara kita yang merekam di 2016, 2017, 2018 untuk cetak, gitu. Sehingga saat ini saya tidak lagi menerima komplain tentang orang yang rekam 2017, 2018 itu tidak lagi. Saya kurang tahu, nanti Pak Kadis yang lebih tahu bisa menyampaikan. Mungkin tunggakan-tunggakan itu sudah bisa dituntaskan sehingga orang tidak lagi komplain itu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya biasanya seperti tadi saya sampaikan di loket Dukcapil, saya hanya lihatnya beberapa poin tadi berdasarkan Permendagri, sarana prasarana dan seterusnya dan standar-standar lain. Nah, saya berharap ini ada Pak Yuven juga, mudah-mudahan kantor itu sarprasnya diperhatikan seperti tadi saya sampaikan. Atapnya di ruang pelayanan itu masih bocor-bocor. Saya cerita Pak Kadis apakah mungkin sudah ditambal, tapi saya waktu itu musim hujan saya turun memang bocor-bocor banyak sekali. Saya foto-foto lagi, kirim ke Pak Wali Kota lagi itu. Lalu minta bantuan juga Pak Yuven barangkali, kantor Dukcapil ini kan kantor yang paling banyak menerima pelayanan. Saya kira pengguna layanan paling banyak datang di situ dalam satu hari ya, banyak sekali. Mohon dilihat itu kantor itu kalau bisa letaknya agak lebih strategis lagi. Jadi dia bisa ada di pinggir jalan mana begitu, orang mudah lihat dan mudah akses gitu. Mudah akses itu. Itu kan layanan loket-loket layanan publik itu kan sebenarnya wajah Kota Kupang, etalase dari pemerintah Kota Kupang gitu. Kalau orang datang mau urus KTP, dia nunggu sampai sore tidak dilayani, kursinya juga kursi kayu macam kayak anak SD itu, lalu kursinya juga terbatas, separuhnya berdiri di luar ruangan dan seterusnya. Itu kan kurang bagus sebenarnya untuk satu kota seperti Kota Kupang ya. Saya kira Kota Kupang ini harus menjadi barometer dari kabupaten yang lain. Gitu. Maka kita jangan kantor Dukcapil kita ini jangan sampai kalah dengan di Belu atau kalah dengan di tempat lain. Gitu. Soal mobil tadi, sepeda motor untuk diantar, itu juga saya kira bisa. Di PTSP kan ada mobil PTSP. Di Dukcapil ini saya kira juga bisa. Kalau mobil sampah itu tidak pakai lagi, saya kira bisa juga kasih di Pak Dukcapil barangkali, Pak Yuben. Ini untuk memudahkan pelayanan di sana daripada parkir saja gitu ya. Saya kira kita perlu mendukung seluruh upaya dan terobosan Pak Kadis Dukcapil ini ya.
saya bertemu dengan semua orang, bertemu dengan banyak kepala dinas. Saya kira Pak Agus ini kepala dinas yang unik menurut saya ya. Kecepatannya menangani problem itu patut dijempoli juga. Jadi kita mesti kasih dia semangat. Kalau dia minta fasilitas tambahan bukan untuk dirinya secara pribadi, saya kira kita mesti memberi semangat. Jangan sampai kita mengurangi semangatnya untuk berinovasi gara-gara uang tidak ada dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itu saya kira pengantar dari saya, nanti selebihnya kita diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Darius. Ini saya dari awal Pak Darius bicara, saya menghitung ada sekitar 10 kali mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan. Ini. Kalau Ombudsman sendiri sudah menyampaikan terima kasih, saya pikir clear semua ini. Ya, siap. Tapi ada beberapa catatan ya, Pak Kadis mungkin bisa langsung direspon ya. Yang pertama terkait dengan Dispenduk memiliki call center, terus wajib mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan di website Dukcapil. Saya pikir ini juga perlu diklarifikasi apakah websitenya sudah tersedia dan update atau tidak. Terus soal ketidaksesuaian data NIK dan ketidakpastian waktu pelayanan. Ya, ada beberapa poin ini yang harus diklarifikasi oleh Kepala Pak Kadis. Ada 2 hal poin penting lainnya yang sudah disampaikan Pak Darius, bahwa saya pikir kita juga mengapresiasi terkait dengan transparansi dan kecepatan untuk merespon dan menyelesaikan komplain dari masyarakat. Pak Kadis, saya persilakan untuk menanggapi. Suaranya tidak kedengaran Pak Kadis. Belum di masih Ya, unmute. mute-nya tuh deh ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Kakak Darius, selamat siang Kak Juven, dan kakak saya dari Pos Kupang, moderator. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Dinas Dukcapil saat ini ya memang berbeda dengan yang sebelumnya. Saya sampaikan kepada staf saya, kalau kecepatan pimpinannya 1000 km per jam, Anda itu minimal 990. Tidak boleh lama, nanti ketinggalan. Oleh karena itu teman-teman sudah melayani dengan cepat. Yang pertama saya mau menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Darius, bahwa saya bersyukur bisa berkenalan, berteman dengan Pak Darius, dalam tanda kutip kita sama-sama melayani masyarakat. Pak Darius banyak memberikan motivasi kepada saya. Saya dulu waktu masuk pertama di Dukcapil, saya mengunjungi Pak Darius di Ombudsman. Saya mau minta resep, gimana sih Dukcapil jadi baik? Dan Pak Darius memberikan resep itu kepada saya, dan saya merubah semua apa yang ada di Dinas Dukcapil itu sesuai dengan resepnya daripada Ombudsman. Dan terbukti kemarin kami dinilai sebagai dinas, salah satu dinas yang layak kepatuhan tertinggi kalau nggak salah di kota ini oleh Ombudsman. Nah, terkait dengan kondisi kantor saat ini, Pak Ketua Ombudsman, bahwa Dukcapil sekarang ini sudah berbeda dengan yang dulu. Sekarang kalau Pak Ketua berkunjung, Pak Ketua pasti akan kaget karena Dukcapil sudah seperti bank. Bukan lagi Dukcapil seperti dulu, ruangannya di muka sudah penampilan, performanya sudah bagus, front office-nya semua sudah duduk dan komputer di depan, plafonnya sudah diganti gipsum yang bagus, ruang pelayan semua sudah seperti bank. Nanti Bapak kalau berkunjung, Bapak pasti kaget, perubahan yang sangat signifikan. Karena itulah, kalau kita mau melayani masyarakat, tapi kalau ruang pelayanan seperti itu, nggak mungkin. Dan apa yang dianjurkan oleh Ombudsman, kami sudah lakukan itu. Ya, pelayanannya AC kedinginan, Pak. Sampai pegawai Dukcapil tuh dapat sakit banyak itu gara-gara terlalu dingin. Jadi itu terkait dengan ruangan kita sudah paling bagus, Pak. Nah, terus terkait dengan nomor kontak pelayanan, kami punya nomor kontak pelayanan itu grup Dukcapil Helpdesk itu 008
Dan Pak Ketua Ombudsman juga sudah bergabung dengan grup kami itu di laporan pengaduan. Jadi Pak Ombudsman bisa monitor, Pak Ketua bisa monitor kami setiap saat. Saya lihat Pak Ketua sering monitor kami di situ. Nah, terkait dengan jumlah belangko yang ketersediaan, saya selalu mengupdate, saya selalu mengumumkan kepada masyarakat Kota Kupang untuk ketersediaan belangko yang ada. Jadi saya tidak ada tutup-tutup, saya transparansi. Seperti saya sampaikan tadi awal bahwa administrasi kependudukan itu adalah hak warga negara. Wajib hukumnya pemerintah memberikan hak itu kepada masyarakat. Tidak boleh tanpa embel-embel gitu. Terus terkait dengan website kita, memang website kita sudah ada, memang kita belum memaksimalkan ya karena kita masih memperbaiki seluruh sistem yang ada di situ, dan saya bilang per 1 Agustus ini semua itu difungsikan. Itu website kita akan update data-data terbaru kita dan kita akan umumkan kepada publik. Ya seperti Pak Ketua tadi sampaikan bahwa memang dalam grup-grup Dinas Dukcapil maupun grup saya memang kita semua sama-sama respon untuk menjawab seluruh keluhan masyarakat itu. Terkait dengan validasi NIK itu Pak, yang kadang tadi catatan dari Pak Ombudsman, nih kadang-kadang ketika online tidak belum ini terkonek itu, memang ini data kita ini NIK ini bersumber dari server pemanfaatan data kependudukan di Dirjen Dukcapil. Ini data warehouse ini Dukcapil Kota Kupang hanya melakukan konsolidasi data ke pusat untuk kepentingan online data. Jadi kurang lebih 24 jam data tersebut sudah online. Jadi memang kita tergantung dengan pusat itu tinggi sekali. Terkadang ada banyak-banyak masyarakat atau terutama anak-anak yang mau melanjutkan studi, mau masuk polisi atau mau PNS ya, atau mau masuk IPDN, itu ketika mereka mendaftar terjadi masalah di NIK itu, mereka akan melaporkan kepada kami dan kami langsung respon dalam waktu 1x24 jam, itu sudah bisa. Tetapi kalau memangnya WA langsung ke nomor Kadis Dukcapil, maka terhitung 5-10 menit sudah jadi. Karena Kadis Dukcapil ini kan mantan dari pegawai Dirjen Dukcapil pemanfaatan data. Saya kepala seksi lembaga pengguna di Dirjen Dukcapil, jadi saya punya akses itu. Saya langsung japri aja kepada tim teknis pusat. Tolong dibantu, ini mau daftar. Sehingga itu langsung dalam waktu 5 menit itu sudah dikirim ke saya dan saya langsung forward lagi kepada yang bersangkutan. Ya puji Tuhan memang selama ini walaupun ada kurang sana kurang sini, namun kami berusaha setiap hari untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan. Ya memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya, kalau masih kurang 1-2 itu masih manusiawi Pak. Jadi saya bersyukur juga kepada Pak Juvan yang mana telah memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil. Memang ya seperti tadi juga Pak Ketua bilang bahwa sesuatu yang mau optimal itu kalau tanpa ada anggaran, tanpa ada alat dengan SDM-nya itu sulit. Tapi saya selalu menekankan kepada pegawai saya bahwa kita nggak usah pikir gitu, kita jalan aja dulu, jalan. Jadi saya tidak pernah berpikir Dukcapil itu berpikir ego per bidang. Saya mau lihat bahwa Dukcapil ini semua satu, kita adalah Dinas Dukcapil yang kita harus menangani seluruh persoalan masyarakat. Jadi ego per bidang itu tidak boleh ada. Terkadang ada ego bidang, ini bidang saya, kenapa kamu ambil alih? Kenapa ini bidang saya, kenapa kamu campur? Tidak, saya mengajar mereka dalam hal-hal tertentu, kita harus keluar sebagai Dinas Dukcapil gitu loh. Bukan keluar lagi per bidang-bidang daftar, bidang piag, bidang capil, bidang pemanfaatan data, tidak. Oleh karena itu, dinas ini betul-betul tiap hari hanya tugas hanya untuk bagaimana kita memperbaiki kinerja pelayanan kita. Tiap hari kita evaluasi, Pak. Tiap hari kita evaluasi. Tidak ada yang kita tidak evaluasi. Nah, saya paling getol kalau misalnya teman-teman tidak maksimal gitu loh. Jadi akhirnya teman-teman sekarang ini akhirnya sudah bisa mengimbangi kinerja saya. Ya memang masalah anggaran ya kalau saya berharap sih pemerintah kota bisa memperhatikan dinas ini gitu loh. Karena dinas ini kan dinas publik yang memang pelayanan publik yang urus orang dari lahir sampai dia mati. Ya buktinya akte kelahiran kita yang terbitkan, akte kematian kita yang terbitkan. Ya kalau misalnya dinas ini diperhatikan, saya yakin ya kepala daerah pasti merasa bangga ya karena seluruh kebutuhan masyarakat bisa terakomodir di dinas ini. Kalau misalnya saya dibantu mobil pelayanan EKTP keliling, saya rasa masyarakat tidak perlu datang di dinas ini. Ya, kita akan bagi misalnya di kecamatan-kecamatan misalnya,
ya mengakomodir semua dari kelurahan. Kita kasih di masyarakat di Naeoni, Fatokua. Mobil kita kalau standby di sana seperti mobil SIM keliling aja, itu masyarakat tidak perlu buang-buang transport ke sini. Langsung kita foto di sana, kita cetak KTP di mobil situ, kita kasih masyarakat langsung terima hasilnya gitu loh. Terus seperti tadi saya butuh motor, misalnya motor untuk antar gratis. Jadi masyarakat datang tinggal hanya datang kita terima berkasnya, dia suruh pulang aja, tinggal alamat, nanti jadi ada petugas yang datang antar seperti petugas KFC begitu gitu. Jadi dia pakai helm Dukcapil, motor Dukcapil datang antar di rumah-rumah begitu. Jadi saya berharap ke depan pemerintah kota juga bisa perhatikan Dukcapil dalam hal-hal sarana pendukung lainnya. Ya, mobil, motor, komputer, ya, kursi-kursi pelayanan. Nah, itu harus diperhatikan. Dengan kondisi sekarang, anggaran yang masih dipotong aja, kami berusaha, kami mampu untuk bagaimana yang terbaik untuk masyarakat ini. Saya rasa dengan bagi-bagi masker ke masyarakat itu satu tindakan nyata yang diberikan oleh dinas ini. Ya, bukan mau melebihkan, tapi saya rasa teman-teman di dinas ini cukup peka gitu loh, Pak. Kalau kita sekedar melayani orang, ngapain, Pak? Kita coba memberikan masker, Pak. Jadi kita bagi masker tiap hari kepada masyarakat. Dan masyarakat menerima itu. Terlepas dari itu, kami punya tugas dan fungsi melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan tanpa pamrih. Seluruh orang yang datang di dinas ini kita harus melayani, kita harus layani. Jangan sekali-sekali orang itu pulang yang kecewa. Jangan sekali-sekali orang itu pulang dengan hati yang tidak nyaman akibat dari ulah pegawai dinas Dukcapil. Saya tekankan kepada pegawai, kalau misalnya kalian sampai saya ketahuan masyarakat dikecewakan, maka saya akan memberikan sanksi. Tetapi saya yakin dan percaya saat ini pegawai dinas Dukcapil ini sudah ditanamkan nilai-nilai hati seorang hamba, nilai-nilai hati untuk mau melayani, sehingga mereka sekarang melayani dengan senang hati. Saya bisa coba kalau pakai tua ombudsman maupun pakai tua komisi 1 sekarang berkunjung ke dinas Dukcapil, pasti kaget kayak kita main sulap aja. Dukcapil kita udah sulap, Pak. Belum 17 Agustus kita sudah pernak-pernik 17 Agustus sekarang sudah rame di depan, Pak. Jadi di tempat pelataran parkir di depan juga itu kita sudah buat ya. Walaupun tidak ada anggaran, tapi kita kasih turun tanah putih, kita perbaiki pelataran parkir sehingga masyarakat bisa parkir dengan baik di depan. Jadi sudah rata semua di depan. Jadi memang betul-betul kita tertib dalam banyak hal. Dan saya, karena inilah pelayanan juga memang itu sesuai dengan moto pelayanan, ya, melayani dengan hati. Jadi gitu. Jadi terima kasih banyak dukungan Pak Ketua Ombudsman. Terima kasih banyak Pak Yuven yang sama-sama, dengan apa yang saya sampaikan ini keadaan yang sebenarnya. Saya tidak rekayasa atau saya tidak tambah satu tambah kurang, tidak. Saya mau apa yang saya sampaikan ini juga apa yang saya akan lakukan di dinas ini. Ke depan saya akan mempunyai inovasi-inovasi yang baik, inovasi-inovasi terus untuk masyarakat kota ini. Tiap hari pokoknya saya nantang pegawai dinas ini, apa inovasi kita yang berikan lagi, apa lagi yang kita harus lakukan. Jadi artinya semua ini saya kumpulkan pegawai dalam satu bentuk coffee morning. Tiap pagi saya coffee morning dengan pegawai saya. Sekitar 10 orang di ruangan saya kita coffee morning. Di dalam coffee morning itu saya menanyakan. Tidak membedakan antara pegawai A, B, C. Bahkan cleaning service, supir juga, bahkan penjaga kantor pun juga. Itu kita minum kopi sama-sama. Kita makan kue sama-sama, kita diskusi. Ya, saya menyadari bahwa talenta yang saya miliki ya itu masih kurang, sehingga saya juga harus ambil talenta dari teman-teman staf saya, sehingga kita akumulasi, kita gabungkan. Ya, itu juga siang pun juga saya makan siang bersama dengan pegawai. Saya menanyakan gimana sih pelayanan kita, apa yang dinas ini gitu loh. Jadi memang tidak ada jarak antara staf dengan saya, dalam arti bahwa mereka jangan merasa ketakutan dengan saya gitu loh. Tetapi saya bagaimana bisa merangkul mereka dari semua aspek. Jadi di mana saya bertindak sebagai pemimpin, saya bertindak sebagai pemimpin, tapi di saat mana saya menempatkan diri sebagai seorang kakak, seorang adik, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, kita sama-sama diskusi untuk bagaimana pelayanan ini di Dinas Dukcapil ke depan agar lebih baik. Prinsip kami ketika masyarakat senang, bangga, dan puas, kami ikut senang, bangga, dan puas. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi
apa yang saya sampaikan ini benar-benar ya, karena saya merasa bahwa itulah tugas kami. Saya bilang sama teman-teman, kalau Anda tidak mau melayani masyarakat, jangan bekerja di dinas ini, karena dinas ini hanya dinas yang untuk mau melayani masyarakat. Karena hidup ini singkat. Hidup ini harus jadi berkat buat orang lain. Ya, saya bilang sama mereka sedikit rohani, saya sampaikan kepada mereka gini, potensi-potensi yang Anda miliki, Anda harus lepaskan itu. Kalau Anda tidak lepaskan itu, maka Tuhan tidak akan memberikan potensi-potensi yang lebih dahsyat buat Anda. Kalau Anda lepaskan, maka Tuhan akan memberikan potensi-potensi yang lebih dahsyat kepada Anda. Jadi inilah yang kita sama-sama, tiap hari kita pagi, kita evaluasi, kita berdoa bersama, kita menyanyi bersama, lalu kita melayani masyarakat. Ini saja, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Agus. Kalau kasus Dukcapil Kota Kupang ini, bahwa alasan anggar bukan menjadi salah satu faktor kendala semua ya. Ternyata pola gaya kepemimpinan kepala dinas yang bisa memanage semuanya sehingga Dukcapil Kota Kupang sampai dengan saat sekarang memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, apalagi ditunjang dengan komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat. Baik, ini ada beberapa pertanyaan netizen yang disampaikan kepada saya. Saya akan membacakan dan meminta Bapak bertiga untuk merespon. Yang pertama dari pemilik akun Mary Lena. Pertanyaannya, banyak masyarakat yang sudah ada KTP, tapi belum aktivasi seumur hidup. Bagaimana dan prosedurnya? Pak Kadis mungkin bisa menjawab. Yang kedua, dari Rika Selalu. Mengurus surat kematian misalnya, ada keluarga yang meninggal di luar Kupang, tapi kuburnya di Kupang. Apakah surat kematian bisa diurus di Kupang? Minta ulangi sebentar. Yang kedua itu terkait dengan surat kematian, Pak. Ya. Jadi ada keluarga yang meninggal di luar Kupang, misalnya di Bali, terus mau dikuburnya di Kupang. Terus apakah bisa mengurus surat kematian di dinas Dukcapil Kota Kupang? Itu yang kedua. Yang ketiga, dari Ardi Roda kepada Pak Ketua Komisi 1, mohon dukungan anggaran untuk Dukcapil Kota Kupang ini. Baik, ada tiga, untuk sementara ada 3 pertanyaan. Saya persilakan kepada Pak Kadis untuk menjawab lebih dulu. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya sampaikan bahwa KTP kita berlaku seumur hidup. Ya, itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/296/SJ ya, tanggal 29 Januari tahun 2016 ya. Itu KTP elektronik itu berlaku seumur hidup ya. Jadi memang banyak masyarakat di luar sana yang punya KTP yang ada masa berlakunya. Nah, 5 tahun dulu kan masih 5 tahun itu masa berlaku. Nah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, maka KTP itu sudah berlaku seumur hidup. Memang kami arahkan masyarakat seperti itu bahwa sudah berlaku, tapi namanya juga manusia ya. Manusia dia melihat dia KTP masa berlaku sudah selesai, dia agak terganggu secara estetika. Nah, tapi dia sekarang ini kan yang dilihat oleh lembaga pengguna pemerintah itu, baik bank, BPJS, imigrasi, dan lain sebagainya itu, bukan lihat lagi dari masa berlaku, tetapi lihat itu sudah pada nomor induk kependudukan. Ya, karena mereka punya satu alat yang di bank, yang mereka bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil, itu namanya card reader. Di dalam card reader itu ada kartu SAM. Kartu SAM itu punya tugas membaca elemen data kependudukan. Nah, ini yang kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa walaupun masa berlaku sudah habis, tetapi tetap KTP itu berlaku. Karena yang dilihatnya nih bukan masa berlakunya, tetapi ya kami juga manusia. Terkadang kalau mereka datang mau mengupdate datanya mereka supaya KTP seumur hidup, kami bantu sepanjang blanko KTP ada.
Jadi tidak jadi masalah bagi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan akta kematian, apabila ada yang meninggal di luar Kupang, apakah kita bisa menerbitkan akta kematian? Saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa penertiban akta kematian berdasarkan data kependudukan, domisili, ya. Nah, jadi kita menerbitkan, dia meninggal di luar Kupang, ya dia harus mengurus di luar Kupang. Ya, dia harus mengurus di luar Kupang, bukan di kota Kupang. Tetapi kalau dia meninggal di kota Kupang, saya punya inisiatif saat ini bahwa ketika Dinas Dukcapil mengetahui ada masyarakat yang meninggal, detik itu pun juga saya mengeluarkan akta kematian tanpa ada surat keterangan dari lurah, tanpa ada pemberitahuan dari RT, tanpa ada laporan dari keluarga. Saya langsung, kan kita sudah online, kita punya data. Misalnya saya tahu si A meninggal, saya tahu namanya, saya tinggal buka di sistem saya, oh dia udah meninggal. Kita langsung terbitkan akta kematian. Nanti kita berkoordinasi dengan lurah bahwa kita minta surat pengantar dari lurah, tapi itu nyusul, itu administrasi yang bisa nyusul. Yang penting bagaimana pemerintah hadir, ya toh, di saat masyarakat berduka, di saat lagi ibadah pemakaman, itu Dinas Dukcapil langsung datang untuk memberikan akta kematian itu, ataupun kita mendelegasikan kepada lurah untuk menyerahkan. Beberapa kali kesempatan itu setiap orang meninggal yang saya tahu, saya hadir sendiri dan saya menyerahkan akta kematian. Bahkan mereka kaget, kita tidak pernah urus. Ya itulah fungsi pemerintah, dia hadir untuk mengurus warganya, dia hadir ketika masyarakatnya lagi duka, begitu. Bukan untuk senang-senangnya. Jadi ya terkait dengan akta kematian, kalau dia meninggal, misalnya orang Kupang meninggal di Bali, ya pasti dari Bali yang mengeluarkan. Ya, gitu. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya. Pak Yuven mungkin merespon satu permintaan tadi dari netizen. Baik, persilakan. Baik, terima kasih Pak Alfons ya. Perihal dukungan anggaran, kita selalu memberikan dukungan anggaran. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ketahui bersama bagaimana peran besarnya Dukcapil dalam hal urusan langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, perlu kita kembali ke belakang bahwa sebetulnya pemerintah kota dan bersama DPR sudah menetapkan anggaran untuk membangun gedung baru yang saat ini sudah mangkrak ya. Kalau nanti kita lewat di belakang kantor DPR ke bawah itu sampingnya Dinas Kesehatan, nah itu terbaca itu gedung itu, gitu loh. Jadi tentu kita sangat sayangkan. Kita udah kirimin anggaran, sudah putuskan anggaran. Kalau selalu kita ngotot di pendapat fraksi, kalau kita ngotot di rapat paripurna, di badan anggaran, ya rekan-rekan pemerintah selalu mengatakan bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang saat ini masih sangat terbatas. Dan tentu kita mempertimbangkan prioritas. Nah, dalam hal ini DPR melihat, Komisi 1 melihat bahwa sebagaimana tadi Bapak Kepala Ombudsman mengatakan bahwa tanpa ada sarana prasarana yang memadai, kita tidak bisa berharap banyak. Nah, sayangnya ini saya mesti sampaikan juga bahwa secara lembaganya, urusan pelayanannya itu Dinas Dukcapil itu mitra dengan Komisi 1. Tapi perihal dengan pembangunan gedungnya itu ada di Komisi 3 karena PU, gitu loh. Nah, saya juga selalu mengatakan itu di paripurna. Ayolah, desain boleh PU ataupun pelaksanaan teknis dalam pembangunannya, tapi coba melihat urgennya bahwa betapa Dukcapil itu sangat mendesak ya, memerlukan sekali fasilitas yang memadai, gitu loh. Itu satu. Kedua, yang mungkin agak terlupakan tadi, bahwa perihal tadi saya selipin pikiran di Pak Sekda sama pejabat Sekda dan juga di Pak Ernest selaku jubir gugus tugas. Ada hal yang lepas dari perhatian kita semua hari ini, bahwa substansi Dukcapil tidak hanya bagaimana Dukcapil berjalan normal, memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah dilakukan oleh dinas, tetapi ada potensi bagaimana tumbuh suburnya wabah virus COVID itu karena ada kerumunan di bawah, ada potensi, ada kumpulan massa di bawah. Disitulah saya selalu mengatakan bahwa sejauh mana perhatian gugus tugas
untuk memberikan perhatian lebih terhadap Dukcapil, bukan berbasis pada political will Dukcapil sendiri gitu loh maksud saya. Gitu. Jadi itu makanya saya bilang bicara optimalisasi pelayanan ini ada dua sisi di situ. Satunya itu adalah pelayanan pemerintahannya yang adalah urusan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus dijalani, tapi di saat yang sama bagaimana COVID melihat itu menjadi sesuatu yang berpotensi untuk menghadirkan persoalan-persoalan baru. Di bawah itu yang tidak terungkap tadi dari Pak Kadis ini, ya ini hasil dari kunjungan Komisi 1 Pak Moderator, bahwa tidak mudah kita mengarahkan masyarakat yang dengan berbagai karakteristiknya. Dia hadir ingin layan lebih cepat, dia mau lebih cepat dari yang lain yang sama-sama sejajaran dia. Budaya antri itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini yang menurut saya sangat disayangkan kalau kemudian semua ini juga dibebankan kepada Dukcapil. Makanya saya bilang, kenapa Pol PP tidak standby di situ? Nah, begitu kita koordinasi, anggarannya mana gitu loh. Kan gitu maksud saya. Jadi yang pasti kita mendukung, utang kita adalah masih 1,4 miliar itu yang masih dalam otak saya pun ingatan saya bahwa saya merindukan memang cita-cita Pak Kadis ini bisa terrealisasi, yaitu mobil pelayanan di tingkat kecamatan. Jadi yang terbaca di Komisi 1 itu adalah ada 6 unit senilai 1,4 miliar. Tapi lagi-lagi kita berharap lintas partai, ya, lintas fraksi, ya, dari tim anggaran pemerintah daerah, dari Pak Wali Kota, Pak Sekda, ayolah kita punya energi yang sama. Jadi bahasanya bahwa secara kemitraan pasti ada tahapan prosesnya di Komisi 1, tapi akan ada proses yang lebih tinggi lagi, yaitu di level badan anggaran. Nah, di badan anggaran ini akan kita coba sandingkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Ini yang nanti mempengaruhi besaran kecil dan besarnya postur anggaran yang kita push di Dukcapil. Yang pasti ya beban Komisi 1 itu termasuk Ketua Komisi 1 bagaimana melihat mitranya. Kalau dia bilang tadi masyarakat puasnya, Dukcapil puasnya, Komisi 1 sama Ketua Komisi 1-nya ikut puas, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yuven. Pak Kadis, saya mohon penegasan sedikit. Misalnya ya, saya punya KTP elektronik ini masa berlakunya selesai Mei 2017, berarti sudah 3 tahun ya, terhitung dari bulan Mei 2017. Seperti penjelasan Pak Kadis tadi bahwa tidak perlu memproses KTP baru ya, karena yang dibutuhkan sekarang ini NIK. Kita tunjukkan KTP dan yang dilihat adalah NIK. Apakah saya perlu memproses atau tetap dengan menggunakan KTP yang ada? Saya persilakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Kakak Alfons bisa pakai yang ada juga, tapi kalau Kakak Alfons mau perbaiki, lewat WA saja setelah Fitcon ini, Bapak lewat WA, saya yakin 2 menit KTP seumur hidup sudah ada, dan saya langsung kirim lagi ke Pak Alfons. Terima kasih. Bukan saya, maksud saya ini untuk pertanyaan untuk masyarakat, biar masyarakat lebih tahu. Ya. Ada penegasan seperti ini. Ya, silakan. Kadis, izin sebentar. Ini juga kan kaitan pertanyaan-pertanyaan begini selalu hadir saat saya turun reses atau dalam hal menghadiri musrem Bangkel dan lain sebagainya dengan konstituen dan lain sebagainya. Kalau saya, ayolah dukung keterbatasan anggaran kita, dukunglah keterbatasan belangko kita, tidak usah dicetak ulang. Karena kemanapun di bank itu sudah ada surat tembusannya dari Kementerian Dalam Negeri, semua lembaga-lembaga terkait sudah memahami bahwa KTP ini sudah berlaku seumur hidup. Sebab kalau misalkan nanti kita mau cetak ulang, itu akan terjadi penambahan baru dan pengurangan di posisi kas belangkonya gitu loh. Nah ini rebutan antara 500-an kabupaten kota, berapa kuat itu Kota Kupang dapat apa ya? Mujur aja loh, Kota Kupang harus merasa bersyukur karena Kadisnya itu ex orang Mendagri yang dalam hal ini
Itu yang membuat Kota Kupang itu agak beruntung sedikit dapat kelebihan dan kemudian cepat dalam hal berkoordinasi dan berkomunikasi. Kita tidak mengatakan bahwa Kota Kupang menjadi prioritas atau mengatakan bahwa itu karena kelebihan, tapi kita harus bersyukur gitu loh. Jadi dalam rangka upaya menghemat, saran saya kepada segenap masyarakat, baik Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang, cukupkanlah dengan KTP yang dituliskan bagaimana kita direkam pertama kali, toh itu tidak mengurangi substansi soal keberlakuannya gitu. Ada kekhawatiran ketika berhubungan dengan instansi lain, mungkin informasi terkait dengan aturan baru terkait dengan KTP elektronik ini belum sampai sehingga masyarakat jangan sampai masyarakat ditolak begitu Pak Kadis. Atau mungkin informasinya sudah menyebar ya. Silakan. Ya. Jadi baik, terima kasih. Ini memang sudah ada MOU dengan seluruh pimpinan lembaga pengguna pemerintah maupun non pemerintah antara Dirjen Dukcapil, Menteri Dalam Negeri dengan seluruh lembaga yang tadi saya sampaikan bahwa KTP itu berlaku seumur hidup. Bahkan surat Menteri Dalam Negeri itu sudah ada di seluruh lembaga pengguna pemerintah itu. Bahkan di Kota Kupang ini pun juga atau di NTT ini juga itu sudah ada surat-surat dari Dinas Dukcapil kepada seluruh pimpinan bank ya. Surat edaran itu, surat Menteri Dalam Negeri juga sudah ada di saya ini. Saya ada siapkan. Nah, memang terkadang saya masih temukan di misalnya urusan di bank ketika buka rekening. Ada masyarakat yang ditolak oleh petugas bank dengan alasan KTP sudah mati. Nah, ketika KTP sudah mati, maka masyarakat datang ke Dinas Dukcapil untuk mau memperpanjang. Terus saya tanya, ini persoalannya di mana? Kita mengurus buka rekening, tetapi ternyata petugas bank, salah satu bank, saya tidak sebut namanya, menyuruh kita untuk ke Dukcapil perpanjang KTP. Saya goyang-goyang kepala, saya dalam hati saya, ini petugas bank tidak baca edaran atau pemimpinnya di situ tidak mengasih tahu kepada untuk briefing untuk sampaikan kepada seluruh teller bahwa sudah ada edaran terkait dengan hal ini. Karena di bank itu kan tidak dilihat masa berlakunya dan dilihat itu kan data kependudukan yang bersangkutan harus dibuka di NIK. Yang tadi saya bilang tuh alatnya itu card reader atau dalamnya itu kartu stam itu. Kan nanti ditaruh di atas itu. KTP kita ditaruh di atas hal itu baru baca data kita dibaca di komputer. Nah, memang saya pernah uji petik di bank. Ini cerita saya pernah uji petik. Ketika saya datangi, saya nyamar. Saya nggak pakai baju dinas. Terus saya kasih tunjuk KTP saya yang sudah lama. KTP saya lama ini. Ketika saya menunjukkan KTP itu, petugas bank bilang, Pak, tolong diperpanjang di Dinas Dukcapil. Saya tanya, loh kok perpanjang? Bukannya sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan KTP kita berlaku seumur hidup. Tidak Pak, tetap Bapak harus ke Dinas Dukcapil Pak. Kita tidak layani KTP yang sudah mati. Saya tanya, Bu, dasar apa Ibu suruh saya kembali ke Dukcapil? Yang saya tahu seperti ini. Akhirnya kami dua sempat berdebat. Saya tanya, kalau gitu gini aja Bu. Ini mungkin Ibu yang nggak mengerti atau saya yang tidak paham. Tapi saya mau ketemu sama pimpinan Ibu gitu loh. Akhirnya kasih ketemu saya baru saya buka, loh kok ini kan edaran Menteri Dalam Negeri kan kepada seluruh pimpinan bank sudah ada. Kenapa harus suruh orang? Tolong sampaikan kepada teller, saya kepala Dinas Dukcapil. Saya datang ke sini karena sudah pengeluhan banyak orang ke saya. Ini kan belangko saya tidak ada, Ibu suruh kembali suruh perpanjang KTP. Ini kan repot juga. Masyarakat akhirnya menilai Dinas Dukcapil ini yang tidak pro kepada rakyat, mempersulit rakyat. Akibat daripada dia ditolak di sana, dia dianggap kita mempersulit dia, membuat susah dia. Siapa tahu petugas bank sendiri yang tidak mengerti. Apa sih urgensinya dia lihat masa berlaku KTP? Tidak ada hubungannya. Hubungannya itu di daftar nomor induk kependudukan. Dia kembali kepada manusianya juga. Tapi tetap kami Dinas Dukcapil selalu mengingatkan kepada seluruh lembaga pemerintah ya, baik itu di satuan lalu lintas ya, kan sekarang urus SIM harus ada KTP, harus lihat nomor induk kependudukan, imigrasi maupun bank itu yang dan BPJS itu yang paling dikeluhkan masyarakat kota kepada kami.
Jadi dianggap Dinas Dukcapil yang mempersulit, siapa tahu tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu saja yang saya perlu jelaskan. Baik, terima kasih Pak Agus atas penegasannya. Pak Darius mungkin mau merespon terkait dengan hal ini. Ya, saya kira Pak Kadis tetap mempertahankan apa yang ada sekarang, terutama pelayanan-pelayanan terhadap komplain warga bisa segera mungkin teratasi sebagaimana yang selama ini Pak Kadis sudah lakukan. Saya yakin kalau apa yang seperti Bapak lakukan sekarang itu terus dilakukan, komplain kepada kami dia akan menurun karena seluruh komplain mereka sudah terlayani di dinas begitu. Dia tidak perlu kemana-mana, dia tidak perlu juga melapor ke Pak Yupen di DPR dan seterusnya, dan fungsi-fungsi itu sudah berjalan dengan baik. Saya juga berharap transparansi di media sosial Dukcapil Kota itu juga terus seperti itu. Informasi-informasi terus seperti itu sehingga orang tidak perlu lagi bertanya kemana-mana. Kalau dia butuh informasi tentang KTP, KK, dan seterusnya, dia cukup buka di medsos itu. Dia tahu bahwa informasi semua ada di situ. Ini yang kurang di pemerintah kita selama ini. Jadi informasi ada yang kadang-kadang tertutup, tidak transparan, dan seterusnya, sehingga semua orang jadi bertanya kemana-mana. Saya berharap apa yang dilakukan di Dukcapil ini terus dipertahankan, juga perhatian dari pemerintah dan DPR, sehingga apa yang tadi dikeluhkan bisa minimal di 2021 itu bisa diperhatikan. Terutama tadi lokasi kantor yang strategis tadi itu, saya kira sekarang ini orang, kalau kita beritahu mereka bahwa tolong ke Dukcapil, mereka cari-cari, harus lewat di lorong-lorong kecil, di samping rumah sakit itu baru masuk ke dalam, dan seterusnya. Padahal kita mestinya bisa menyiapkan di tempat lain yang lebih strategis. Mudah-mudahan itu kantor yang sedang diperbaiki di samping dinas kesehatan tadi Pak Yuven sudah ngomong itu mudah-mudahan bisa dilanjutkan lah. Kalau itu letaknya saya kira cukup strategis, sehingga Pak Kadis barangkali dia mau menata loket itu, dia punya ruang yang lebih luas untuk menata lah, kira-kira begitu. Kalau di bawah itu dia mau menata kemana lagi? Kalau mau ke depan sudah ada jalan lagi. Yang sulit. Jadi mudah-mudahan itu tempat itu bisa minimal kita lebih bagus dari kabupaten yang lain lah. Kita ini kan berada di ibu kota provinsi, kita jangan kalah dan yang lain. Saya kira begitu saja. Baik, terima kasih Pak Darius. Saya perlu informasikan bahwa Mbak Omong Asik Pos Kupang dengan topik optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di era new normal disiarkan live streaming akun Facebook. Pada posisi sekarang menjangkau 2.876 netizen. Ya, pada posisi sekarang yang mengikuti kegiatan kita. Ini sesuatu yang luar biasa saya pikir untuk kegiatan siang ini. Ada satu pertanyaan lagi dari netizen, Pak Jonathan Ga. Sore Pak, saya warga Air Nona, sudah urus dari 2019, tapi belum dapat KTP. Dan ada yang salah cetak, Kelurahan Naikoten. Barusan pergi urus lagi, tapi katanya belangko habis. Bagaimana solusinya? Nah ini Pak Kadis mungkin langsung bisa merespon. Baik, terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan ini dari Pak Yonatan Ga. Pertama dari 2019, KTP-nya belum tahu jadi. Saya mau sampaikan bahwa di tahun 2020 itu saya sudah umumkan, ya awal tahun 2020 kemarin itu saya sudah umumkan secara terbuka di seluruh media massa bahwa kami buka pencetakan KTP. Dan saya yakin Pak Yonatan punya KTP itu sudah ada, hanya mungkin saja yang belum datang, cek aja. Sebenarnya semua karena 2019 sudah selesai. Saya sudah berpikir untuk 2020 dan 2021, bukan lagi berpikir 2019. Jadi tolong diupdate lagi, didatang lagi, dilihat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut kelurahan lari itu terkadang yang namanya sistem, terkadang biasa dia error. Tetapi kalau yang bersangkutan datang dan bertemu langsung dengan petugas, saat itu punya langsung diganti. Dan kan saya baru sampaikan tadi bahwa terhitung tadi kan baru KTP 12.000 blanko itu
ada. Kemarin saya tiba dengan 12.000 belangko KTP, jadi sudah bisa datang Pak. Kita langsung cetak Pak. Sekarang tidak ada bilang nanti besok atau lusa. Sekarang siapa rekam, ketika rekam 5 menit datanya sudah muncul, maka langsung kami cetak KTP. Semakin banyak kami tunggakan, itu semakin banyak utang kita. Jadi saya mau tiap hari persoalan ini harus diselesaikan semua. Dan saya yakin ya ke depan pasti Dukcapil akan lebih baik lagi karena kami akan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan kami akan berpikir, kami selalu punya pemikiran bahwa hidup ini hanya kesempatan. Hidup ini hanya untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya lagi bisa untuk menolong orang, tolong dan tolong orang. Pasti berkat besar. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Kadis. Bapak bertiga, saya pikir kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita siang hari ini. Semula kita menjadwalkan 1 jam, ternyata berjalan sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, sebelum saya tutup, saya tidak membuat kesimpulan karena semua tadi sudah tersampaikan dengan baik dan saya meyakini juga didengar dengan baik. Saya memberi kesempatan terakhir kepada Bapak bertiga untuk menyampaikan closing statement untuk kita semua. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa di era new normal ini, kami Dinas Dukcapil Kota Kupang akan tetap melayani masyarakat khususnya di bidang adminduk dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami berharap jangan sampai masyarakat membutuhkan baru masyarakat datang untuk mengurus. Tetapi mulai saat ini ketika mendengar live streaming ini bisa melihat kekurangan adminduk apa yang ada di rumah datang sehingga tidak terkesan terburu-buru sehingga banyak pihak yang nanti disalahkan. Karena prinsip kami, administrasi kependudukan itu adalah hak warga negara, wajib hukumnya pemerintah melalui Dinas Dukcapil memberikan hak itu kepada warga negara tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kami juga menyadari bahwa hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini hanya untuk jadi berkat buat banyak orang, khususnya kepada masyarakat Kota Kupang. Sekian dan terima kasih. Kesempatan berikut kepada Pak Yuven, saya persilakan. Ya. Baik, tentu kita berharap pelayanan di seluruh tingkatan pemerintahan Kota Kupang, ya secara khusus di Dukcapil itu berjalan dengan baik. Singkatnya adalah yang sudah baik harus dibikin lebih baik lagi. Yang sudah bagus harus dibikin lebih bagus lagi. Ya, dan Komisi 1 punya tanggung jawab, punya kemauan kuat untuk mendukung dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Saya berharap diskusi ini juga terekam di Pak Wali Kota, terekam di Pak Penjabat Sekda selaku Ketua Tim TAPD, sehingga dengan demikian kita satu tarikan nafas dikala nanti dalam ruang pembahasan itu tidak perlu lagi ketua fraksi Nasdem dengan ketua Komisi 1 itu harus bicara panjang lebar di ruang pembahasan, karena sebagaimana tadi Pak Darius mengatakan bahwa segala sesuatu itu sangat bergantung dari kekuatan doa. Dana terutama saya kira untuk urusan orang, saya kira sepakat bahwa Pak Kadis sudah melakukan konsolidasi itu dengan baik. Tinggal mungkin sarana prasarana itu yang kaitan dengan dana. Dan saya melihat bagaimana Ombudsman sudah memberikan penilaian dengan hijau, ya. Kalau saya tidak salah, kinerja Dukcapil sudah menuju hal yang baik, yang positif. Saya berharap itu ditularkan kepada OPD-OPD lain. Kalau mau, ya, kalau mau, ini suaranya murni dari kami di DPR.
mari kita letakkan anggaran di Kota Kupang ini berbasis kinerja. Nah, kelas Dukcapil yang udah kinerjanya bagus begini, berikan anggaran sebesar-besarnya kepada dia supaya dia lebih maksimal lagi. Apa maksudnya? Kalau Dukcapil udah selesai persoalannya, DPR nggak ada persoalannya, Pak. Wali kota apalagi gitu loh. Jadi kita satu ini, berarti pekerjaan ombudsman sudah selesai. Pekerjaan Pos Kupang juga sudah selesai katanya. Itu saja, salam terima kasih buat Pos Kupang yang selalu eksis, ya selalu mitra kami dalam hal memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Terima kasih buat Ombudsman yang tentu juga kami memerlukan masukan-masukan kritis untuk perbaikan kami dari sisi untuk memaksimalkan fungsi peran kami di DPR, dan juga kami berharap ya semangat dari Dukcapil di bawah kepemimpinan Pak Agus ini bisa bertahan dengan baik sebagaimana tadi Pak Darius sudah sampaikan, dan sekali lagi kita doa dan kita dukung untuk lebih baik, lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Itu saja, kurang dan lebih saya menyampaikan permohonan maaf teristimewa. Ini situasi karena saya harus menggunakan handphone aja Pak, jadi bergeser dari ruang komisi tadi saya cari tempat yang hening sedikit di fraksi, jadi agak sedikit pindah-pindah ini, itu cuman ketua komisi 1 aja katanya. Mohon maaf semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Yuven. Saya persilakan Pak Darius. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya kira teruslah berinovasi dalam melakukan pelayanan di tengah keterbatasan dana, orang, alat yang tadi kita sudah sampaikan. Sebab kita tidak bisa menunggu sampai situasi ideal. Memang kita harus terus berjalan sesuai kemampuan kita. Yang kedua, kita janganlah alergi terkait atau bila mana ada komplain warga. Tapi kadang-kadang disampaikan dengan cara yang kasar. Kalau di grup Vekilirik ada yang kasar sekali. Dan sebagai aparatur kita memang melayani mereka. Menjelaskan sebaik-baik. Menjelaskan, saya yakin yang panas-panas itu akan dingin dengan sendirinya setelah kita jelaskan. Dan itu sudah terbukti. Saya kira Pak Kadis sudah sering menjelaskan. Saya baca yang kasar-kasar, kemudian Pak Kadis jawab, saya baca semua itu. Dan itu kemudian menjadi dingin suasananya. Dan itulah kita berharap komplain itu jangan dianggap sebagai satu upaya untuk menjatuhkan kita dan seterusnya, tapi itu adalah partisipasi warga. Partisipasi warga kita untuk memperbaiki layanan kita. Barangkali kemarin dia datang, kita belum siap. Itulah cara dia untuk memperbaiki layanan kita, dan itulah upaya yang kita pakai untuk memperbaiki. Sebab kalau tidak ada orang komplain, kita merasa baik-baik saja dan tidak ada yang perlu kita perbaiki karena kita merasa baik-baik saja. Lalu yang berikut, saya berharap kita terus menjalin kerjasama sebaik-baiknya untuk seluruh warga Kota Kupang ini. Kita harus betul-betul membuat bahwa seluruh warga Kota Kupang merasakan bahwa pemerintah kota itu ada dan ada di kita-kita ini, tanggung jawab di kita-kita ini. Itu saja kira-kira pesan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih Pak Darius. Sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak bertiga yang berkesempatan dan meluangkan waktu untuk kita bawa omong asik dengan Pos Kupang. Saya juga menyampaikan pesan permohonan maaf dan ucapan terima kasih dari pemimpin redaksi Pos Kupang Hasim Asari dan pemimpin perusahaan Pos Kupang Ibu Erniwati Manjaga yang tidak sempat terlibat dalam omong asik kali ini. Beliau berdua berharap kerjasama sinergi antara Pos Kupang dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPRD Kota Kupang dan Ombudsman NTT senantiasa terjalin. Saya menginformasikan juga bahwa walaupun diskusi kita ini, bahwa omong asik ini secara virtual, namun apa yang tercurah pada siang hari ini akan kami publikasikan lewat Pos Kupang Online dan Pos Kupang Cetak untuk edisi besok. Dan informasi itu akan tersampaikan kepada masyarakat semua. Mengakhiri bahwa mengasih Pos Kupang, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Bahwa mengasih Pos Kupang saya tutup dengan resmi.
Selamat kasih, siang. Alphonse. Siap. Salam, selamat, Salam, sehat salam, selalu. selamat. Salve. Darius, terima kasih. Kak Yupen, terima Siap, kasih. siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Ya, Kakak Darius, makasih ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Itu PR tuh, DPR itu, Komisi 1 tuh ya. Jadi harus semua ini kan. Siap, siap. Kakak ya. Ya, salam hormat. Nanti baru kita kopi Delta lah kalau ada kesempatan. Siap. Ya, terima kasih. Ya, beta mohon pamit ya, Pak Kadis. Ya, pamit Pak semuanya. Darius. terima kasih. Ya, siap. Sama-sama. Siap.